Oke, sudah ya? Oke, Sudah. baik, terima kasih. Sebenarnya Gereja Katolik dalam merayakan tahun jubileum itu mengadopsi, ya. Jadi kita tuh mengadopsi tradisi tahun Yobel, ya, dalam tradisi Yahudi dalam Perjanjian Lama. Jadi kita itu sebenarnya mengadopsi memang. Tetapi eh, tradisi ini harus kita rayakan dengan benar-benar memahami bagaimana orang-orang Yahudi dalam tradisi Perjanjian Lama merayakan tahun Yobel. Nah, malam ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana orang-orang Yahudi dalam tradisi Perjanjian Lama merayakan tahun Yobel dan sejarahnya bagaimana dan tujuannya untuk apa. Kita mulai ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kita tahu bahwa Yobel itu dari kata Yobel ya, yang artinya trompet atau sangkakala. Karena memang erat kaitannya tahun Yobel itu selalu ditandai dengan imam meniup sangkakala atau trompet. Nah, saya akan mulai dari pengantar tentunya ya. Informasi mendasar dan mendetail tentang tahun Yobel itu dapat kita temukan dalam kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai dengan 55. Silakan dicatat. Jadi dasarnya tahun Yobel itu ada dalam kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai dengan 55. Bagian dari hukum kekudusan dalam kitab Imamat 17 ayat 1 sampai Imamat 26 ayat 16. Jadi tolong diingat Ibu Bapak dan teman-teman bahwa perikop mengenai tahun Yobel ya itu masih dalam satu kesatuan dari hukum kekudusan. Ya, jadi tahun Yobel itu merupakan bagian dari hukum kekudusan. Nah, hukum kekudusan itu dapat kita baca dalam kitab Imamat bab 17 ayat 1 sampai dengan bab 26 ayat 16. Lalu, ini juga tolong dicatat dan diingat. Motif teologisnya dari tahun Yobel adalah pengakuan akan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Jadi tahun Yobel yang mereka rayakan setiap 50 tahun sekali, itu motif teologisnya adalah pengakuan iman mereka akan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Silakan dibaca Imamat 25 ayat 17. Satu orang volunteer tolong bantu dibacakan. Silakan. Imamat bab 25 ayat 17 ya, Kak Ati. Betul. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih Bu Herna. Jadi ini adalah motif teologis akan tahun Yobel. Lalu satunya itu ada pada ayat 55. Ya, nanti saya akan ke sana setelah ini ya. Oke, selanjutnya. Hal ini sejalan dengan interpretasi monoteisme. Jadi kita tahu ya, isme itu artinya paham. Monoteisme itu berarti percaya Allah itu hanya satu. Ya, berbeda dengan bangsa-bangsa tetangga dari Israel. Ya, mereka percaya bahwa dewa-dewi itu bukan satu, melainkan banyak. Ya, ini yang disebut dengan politeisme. Mono itu satu, poli itu banyak.
ya, seperti bangsa Babel, bangsa Asyur, bangsa Kanaan, ya. Jadi ini contoh-contoh bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewi, politeisme. Sedangkan kita dan tentunya juga orang Yahudi menganut paham monoteisme, ya. Allah itu hanya satu. Dan ini juga perlu diingat, kata Yobel itu mengacu pada pengakuan akan iman akan Allah atau Yahweh, yaitu Allah yang benar. Tolong diingat nih, karena akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman ya yang memberitakan sebuah informasi, ya, meneruskan sebuah informasi bahwa LE itu kebakaran karena mereka telah jatuh dalam dosa sehingga Allah menghukum mereka. Ya, mereka menghina Allah dalam sebuah acara, ya, penghargaan beberapa hari sebelum kebakaran. Jadi banyak sekali rumah-rumah artis di LA itu yang juga menjadi korban karena katanya Allah marah, ya, sehingga itulah hukuman yang datang dari Allah. Nah, saya cukup sedih kalau membaca tulisan-tulisan itu karena ternyata kita sebagai orang Katolik kurang memahami Allah yang benar. Ya, Allah yang benar yang saya kenal itu bukan Allah yang pendendam, bukan Allah yang pembalas, bukan Allah yang menghukum. Seperti Bapa yang menerima, memeluk, dan mencium anak bungsunya yang pulang ke rumahnya. Ia tidak menghukum, ia tidak menghina, ia tidak menjatuhkan, ia tidak memukul, dan sebagainya. Itulah gambaran Allah yang benar. Dan gambaran ini nyata dalam pribadi Tuhan Yesus. Pada saat dia dihina, pada saat dia diolok-olok, pada saat dia dicobai, ya, ditantang untuk membuktikan diri. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu. Tetapi Yesus hanya diam, tidak membalas mereka. Bahkan di akhir hidupnya, Yesus sempat berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi saya rasa refleksi iman saya, memahami Allah yang benar, yang dapat saya lihat dalam pribadi Yesus Kristus sebagai wajah kerahiman Allah, saya kurang setuju, ya, terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa LA, Los Angeles di Amerika Serikat itu karena dihukum oleh Allah sehingga mereka merasakan dampaknya, yaitu kebakaran yang luar biasa. Ya, jadi tolong ini diingat Ibu Bapak, tahun jubileum, ya, bahwa kita harus benar-benar mengakui dengan iman kita akan Allah, bahwa Allah itu merupakan Allah yang benar. Ya, itu ya permenungan saya secara pribadi. Tahun Yobel, Ibu Bapak, dirayakan pada hari ke-10 bulan ke-7. Ya, kalau kita hitung tahun matahari, ya, seperti yang selama ini kita anut, ya, tentu kita akan menyimpulkan hari ke-10 bulan ke-7 berarti tanggal 10 Juli. Ya, bukan ya Ibu Bapak ya, karena orang-orang Yahudi itu menggunakan kalender bulan, bukan kalender matahari. Ya, jadi perhitungannya nanti saya akan berikan tabelnya atau tabel bulan-bulan dari orang-orang Ibrani itu. Ya, jadi bukan tanggal 10 Juli. Ini yang harus kita ingat. Ya, berbeda. Mereka menggunakan perhitungan kalender bulan. Kalau kita kan selama ini kalender matahari. Ya, dan tepat pada hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian itu biasa dikenal dengan Yom Kippur.
Itu dapat kita baca Imamat 25 ayat 8 sampai dengan 13. Ya, jadi dirayakan tahun Yobel itu setiap 50 tahun sekali dan dirayakan pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Nah, perayaan tahun Yobel seperti arti harafiahnya Yobel ya dari kata Ibrani yang artinya sangkakala atau trompet itu ditandai dengan suara sangkakala seperti yang ada di gambar tersebut ya, dan yang boleh meniupnya adalah imam ya. Biasanya sangkakala atau trompet ini berasal dari tanduk domba jantan ya, tanduk domba jantan. Kok tidak betina? Karena betina itu tidak punya tanduk. Oke, berikutnya ya. Kok bukan domba betina? Ya, karena domba betina tidak punya tanduk. Oke, Ibu Bapak, ini juga penting ya untuk memahami tahun jubileum yang saat ini sedang kita rayakan. YBL ya itu artinya memulihkan kembali. Nah, kata kerja YBL itu erat kaitannya dengan Yobel ya, YOBEL itu kan huruf konsonannya YBL ya, seperti Yahweh YHWH. Jadi kata kerja YBL yang artinya memulihkan kembali itu memiliki makna yang sangat baik. Apa maknanya? Yaitu pemulihan materi atau pribadi manusia. Maka kalau kita menggunakan Alkitab seperti yang kita pegang sekarang, yaitu Septuaginta, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka kata Yobel itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu apesis. Apesis itu artinya apa? Pengampunan, penangguhan, dan pembebasan. Tolong diingat. Jadi kata Yobel dalam Alkitab Septuaginta yang kita pegang sekarang, itu bahasa Yunani-nya adalah apesis. Kita tahu Septuaginta itu adalah kitab Yunani yang sudah diterjemahkan oleh 70 orang ya. Maka LXX itu kan angka Romawi yang artinya 70 karena diterjemahkan oleh 70 orang ya ke dalam bahasa Yunani. Karena saat itu banyak orang-orang Yahudi hidupnya sebagai diaspora, tinggal di luar Yahudi, di luar Palestina, dan mereka akhirnya tidak lagi menguasai bahasa Ibrani karena saat itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Nah, maka para imam-imam ini mengumpulkan 70 orang ahli kitab dan ahli bahasa menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani agar dikirimkan ya kitab-kitab itu kepada anak cucu mereka yang berada di luar Palestina yang sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani. Nah, dalam terjemahan Septuaginta itu ke dalam bahasa Yunani, kata Yobel itu diterjemahkan apesis. Sehingga artinya adalah pengampunan, penangguhan, dan pembebasan. Maka tidak mengherankan tahun jubileum yang kita rayakan, yang gereja Katolik rayakan, salah satu quote unquote ya, manfaatnya adalah kita dapat memperoleh indulgensi. Ya, apa itu indulgensi? Kita sudah pernah membahasnya, yaitu penghapusan hukuman dari dosa yang sudah diakui. Ya, dosa sudah diampuni melalui sakramen tobat, tapi hukumannya tetap ada. Dan itulah yang dihapuskan dalam tahun jubileum. Tentu dengan beberapa cara. Misalkan dengan masuk melalui pintu suci atau holy door. Ya, di beberapa gereja di KAJ
itu ada ya Porta Santa. Jadi harus masuk melalui Porta Santa sebanyak 9 gereja dari 9 dekanat. Nah, ya, lalu juga sebisa mungkin merayakan Ekaristi setiap hari Minggu dan hari raya lainnya. Lalu doa kerahiman ilahi, doa malaikat Tuhan, dan sebagainya. Nah, itu ada usaha dari kitanya sebagai manusia. Jadi nggak serta-merta, ini tahun jubileum, kita yang Katolik mendapatkan indulgensi. Tidak, ada usaha dari kita. Ya, jadi itu Ibu Bapak dasarnya dari kata apesis yang artinya pengampunan. Bukan dosanya yang diampuni. Karena dosa dapat diampuni hanya melalui sakramen. Ya, tapi apa yang dapat diampuni, apa yang dapat dibebaskan, apa yang dapat ditangguhkan, yaitu hukuman dari dosa yang sudah diakui. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan indulgensi, nanti kita meninggal dunia itu masuk surga. Ya, karena hukuman-hukuman itu sudah diampuni ya kalau kita mendapatkan indulgensi penuh tentunya ya. Makanya tahun ini Vatikan ramai sekali tuh, banyak yang berziarah agar umat Katolik dapat berdoa dan masuk melalui Porta Santa yang ada di Basilika Saint Peter. Oke. Berikutnya ya. Nah, Ibu Bapak, ini singkat aja ya. Tolong dicatat, ini penting sekali. Perayaan tahun Yobel dan aturannya tentang tanah, harta milik, dan pribadi manusia. Ingat sebelumnya, ya, di slide sebelumnya dijelaskan bahwa YBL itu artinya memulihkan kembali. Ya, mengacu pada kata Yobel, bermuatan pemulihan materi atau pribadi manusia. Jadi ada dua yang dipulihkan. Yang pertama materi, yang kedua pribadi manusia. Ya. Sedangkan kalau kita baca Imamat 25 ayat 8 sampai dengan 55, di sana kita dapat menemukan 6 bagian. Bagian pertama itu perayaan dan masa tahun Yobel. Itu dapat dibaca dalam Imamat 25 ayat 8 sampai dengan 13. Lalu yang berikutnya ayat 14 sampai dengan 17 itu perjualbelian tanah. Lalu berikutnya ayat 18 sampai dengan 22 merupakan perikop mengenai pengistirahatan tanah. Jadi tanah itu harus diistirahatkan. Tidak boleh ada cocok tanam, tidak ada kegiatan yang melibatkan tanah. Karena pada tahun Yobel, tanah itu harus beristirahat. Ya. Lalu ayat 23 sampai dengan 28 itu penebusan tanah. Ya, jadi tanah-tanah yang sudah dijual ya karena mereka butuh uang itu harus ditebus. Ditebus pun ada caranya. Ya, pertama itu melalui saudara yang paling dekat. Ya, sehingga nanti bagian paling akhir kalau saudaranya nggak mampu, ya harus dibebaskan tanah itu dan dikembalikan kepada mereka yang memiliki tanah itu pertama kali. Ya, karena itu kan tanah warisan. Ya, sehingga harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Itu hanya dapat terjadi pada tahun Yobel. Makanya tadi dikatakan bahwa memulihkan kembali materi dan manusianya. Salah satunya dengan menebus kembali tanah yang telah dijual. Demikian juga dengan penebusan rumah. Ya, ayat 29 sampai dengan 34. Rumah-rumah yang sudah dijual juga harus ditebus. Ya, kalau tidak ada yang menebusnya, ya harus dikembalikan kepada mereka yang memiliki rumah itu. Ya, terakhir penebusan budak.
ayat 35 sampai 55. Ya, penebusan budak itu berkaitan dengan pribadi manusia. Ya, jadi budak itu kan dibeli. Nah, pada tahun Yobel, budak itu dapat dibebaskan. Ya, konsepnya sama seperti penebusan tanah dan rumah. Ya, pada ayat 35 sampai dengan 55 ini kita akan bahas lebih lanjut. Sedangkan di bagian atasnya kita nggak bahas karena waktu kita sangat terbatas. Ya, jadi kita hanya fokus pada ayat 35 sampai dengan 55 mengenai penebusan budak. Dan ini hanya dapat dilakukan pada tahun Yobel 50 tahun sekali. Ya, nanti kita akan menemukan, oh ternyata ada korelasi antara penebusan budak dengan pengampunan dosa. Ya, itu menarik. Ya, berikutnya ya. Ibu Bapak dan teman-teman, ini juga sangat penting. Pembagian ini dapat juga disatukan dalam dua bagian. Yang pertama, aturan khusus dan perayaan tahun Yobel itu ada pada ayat 8 sampai dengan 22. Lalu yang kedua, aturan khusus tentang sosioekonomi itu ayat 23 sampai dengan 55. Karakterisasi dari bagian pertama menyangkut alasan teologis yang mendasari tahun Yobel, yaitu pengakuan iman akan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Kita sudah bahas tadi di awal ya, Imamat 25 ayat 17. Jadi itu alasan utama. Ya, pengakuan iman. Jadi tolong diingat Ibu Bapak. Yobel itu ada, dasar teologisnya adalah pengakuan iman akan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Itu alasan teologis dasarnya. Jadi kalau ada yang tanya mengenai tradisi tahun Yobel, apa sih dasarnya itu sehingga tahun Yobel itu diadakan atau dirayakan? Nah, dasarnya itu pengakuan iman akan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Lalu bagian yang kedua, yaitu aturan khusus tentang sosioekonomi, sebenarnya lebih menitik beratkan aspek sejarah, terutama pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi, perikop mengenai tahun Yobel itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ya, seperti yang barusan kita pelajari. Berikutnya, Ibu Bapak, ini hanya sekelibat aja ya, karena terlalu panjang. Jadi ini just info aja. Sarana yang digunakan untuk memaklumkan tahun Yobel adalah sangkakala atau trompet yang dibunyikan oleh imam. Tadi di awal saya sudah sampaikan hal ini ya. Penggunaan sangkakala erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa istimewa, yaitu ada dalam Keluaran, Yosua, Yesaya, Hosea, Zefanya, dan juga Yoel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, minggu lalu sudah dibahas tentunya ya, sangkakala itu dibunyikan untuk memaklumkan datangnya hari Tuhan. Silakan dilihat di sana ada 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan seterusnya. Jadi kita sudah tahu nih gambarannya nih bahwa dalam Perjanjian Baru konteksnya kalau saat ini kita mendengar bunyi sangkakala di waktu bersamaan berarti itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Artinya parousia ya, kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ya, maka kita nggak usah terlalu sibuk mengenai angka 666. Ada chip dimasukkan ke dalam kulit.
tanda-tanda akhir zaman. Bukan, itu bukan tanda-tanda akhir zaman. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya kalau kita mendengar bunyi sangkakala dari langit. Nah, itu kita harus siap-siap itu. Ya, karena itu menandakan datangnya Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, sekarang kita baca Imamat 25 ayat 9. Satu orang volunteer tolong bantu baca. Imamat 25 ayat 9. Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7, tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri ini. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jadi jelas ya bahwa dalam Imamat 25 ayat 9, penggunaan sangkakala itu dibunyikan atau ditiup pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Ya, tanggal 10 bulan 7 atau biasa dikenal dengan bulan Tisri. Ya, bulan apa? Bulan Tisri. Dan ini ada kalender Ibraninya. Ya, saya akan tunjukkan Ibu Bapak bulan ke-7 atau bulan Tisri itu kalau di kita jatuhnya bulan apa. Nah, ini dia. Bulan apa Ibu Bapak? Bulan Tisri. Juli. Bulan bukan. September atau Oktober. Iya, September, September Oktober. atau Oktober ya. Itu bulan ke-7 bulan Tisri. Itu kalau di kita berarti antara September atau Oktober. Sedangkan bulan pertama bagi mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani adalah bulan Nisan. Jatuhnya sekitar Maret atau April. Kenapa? Karena bertepatan dengan Paskah. Bagi mereka, Paskah itu adalah hari raya terpenting. Maka bulan di mana mereka merayakan Paskah dijadikan sebagai bulan pertama. Maka jatuhnya sekitar Maret atau April. Jelas Ibu Bapak dan teman-teman, jadi tahun Yobel mereka adakan setiap tanggal 10 antara 10 September atau 10 Oktober. Ya, jadi antara 10 September sampai 10 Oktober itu mereka merayakan tahun Yobel 50 tahun sekali. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi bukan bulan Juli karena mereka menggunakan kalender bulan. Kalau kita kan matahari ya. Yang menarik adalah ada 3 hari raya yang paling utama dari orang-orang Israel. Ini mungkin bisa dicatat. Yang pertama tentu Paskah. Lalu yang kedua ada yang tahu nggak? Apa kira-kira? Yang paling penting selain Paskah ada 3. Jadi menarik nih. Pentakosta. Betul, Bu Aprilia. Pentakosta. Yaitu 7 minggu ya, atau hari ke-49 setelah Paskah. Ya, satu lagi hari raya. Maria menerima kabar gembira. Itu menurut kita. Menurut mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Tadi betul tuh, Paskah, Pentakosta. Satu lagi hari raya Lahiran Yom Yesus. Kippur, Pondok Hah? Daun. Pondok Daun. Pondok Daun. Betul, Ibu. Di situ udah ada tuh hari raya Pondok Daun. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita hitung-hitung menurut kalender bulan yang saat itu Yesus pun
menggunakan kalender itu, Bunda Maria juga menggunakan kalender itu, maka para ahli itu mengira-ngira Yesus itu lahir sebenarnya sekitar bulan September atau Oktober. Ya. Dan Bunda Maria itu menerima kabar gembira, Maria mengandung itu bulan sekitar November sampai atau Desember. Nanti kita bahas lebih jauh nih kalau misalkan mau dibahas ya. Karena beberapa kali bilang bahwa enggak kok, memang betul tanggal 25 Desember. Sebenarnya para ahli itu sepakat ya, ahli kitab suci, bahwa Yesus tidak lahir pada bulan Desember. Karena mereka sudah punya hitung-hitungannya. Ya, tetapi kita tetap mengikuti tradisi gereja ya, yaitu tanggal 25 Desember. Jadi tanggal itu bukan hal yang substansial, tapi bagaimana kita menghayati kelahiran Yesus sebagai refleksi iman kita bahwa Yesus hadir untuk berbela rasa kepada kita manusia yang berdosa, sehingga dengan kehadiran Yesus memberikan kita teladan dan contoh bagaimana hidup menjadi berkat buat orang lain. Itu ya makna Natal ya. Kelahiran Yesus membuat kita semakin menyadari bahwa kita lahir ke dunia harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi nggak usah diperdebatkan tanggal-tanggalnya, karena itu bukan hal yang substansial. Oke, sekarang Ibu Bapak dan teman-teman kita lanjut ya. Tadi saya janji untuk kita baca ayat 55-nya. Ya, nanti kita akan masuk ke sana ya. Ciri khas yang menandai perayaan tahun Yobel adalah kebebasan. Ingat Ibu Bapak, jadi tahun Yubelium yang gereja rayakan itu juga merupakan tahun kebebasan. Bukan berarti bebas itu kita mau berbuat semena-menanya kita. Berdosa sepuas-puasnya kita. Bukan, ya, itu bukan bebas. Ya, itu liar. Ya. Bebas itu tetap ada aturannya. Ya, kamu bebas bermain, tapi di lingkungan sekolah aja ya. Nah, pasti ada aturannya. Walaupun bebas, ya. Tapi kalau misalkan kamu boleh bermain dimanapun, ya, tidak ada batasan-batasannya. Itu bukan bebas, itu liar. Makanya ada yang disebut dengan balap liar. Kenapa? Karena tidak ada aturan-aturannya. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kebebasan itu bukan berarti bebas melakukan apapun, bukan. Tetap ada aturan-aturannya. Nah, kita masuk. Kebebasan di sini itu adalah kebebasan budak. Ya, tadi sempat saya singgung ya, kita fokus pada penebusan budak. Namun, budak yang dibebaskan itu tidak semua budak, melainkan hanya budak orang Ibrani. Ya, yang terpaksa menjadi budak karena kemiskinannya. Tolong diingat ini jantungnya juga nih. Ya, jantung dari tahun Yobel adalah tadi ya pembebasan budak ya, dan juga materi. Nah, ini jantungnya nih, dua hal ini. Ya, jantung kanan dan kiri. Alasannya apa? Kok budak Ibrani aja dibebaskan? Kok bukan semua budak? Alasannya sebagaimana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, mereka pun harus memperlakukan hal yang sama terhadap budak-budak Ibrani. Itu. Jadi tahun Yobel itu dikhususkan salah satunya untuk pembebasan budak-budak Ibrani. Alasannya adalah Allah saja membebaskan orang-orang Ibrani, umat kesayangannya, dari perbudakan Mesir. Apalagi hanya manusia biasa. Mereka juga harus membebaskan budak-budak orang Ibrani. Nah, itu dasarnya. Kenapa budak Ibrani saja yang dibebaskan? Ya, berikutnya.
Kita baca ya. Silakan satu orang volunteer tolong bantu baca Imamat 25 ayat 38. Silakan. Imamat 25 ayat 38. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tahun Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Nah, terima kasih Bu Aprilia. Itu yang pertama ya, Bu. Sekarang ayat yang ke-42. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka dijual seperti orang menjual budak. Nah, sekarang yang terakhir ya, Bu. Ayat 55 nih. Sebab padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, terima kasih Bu Aprilia. Jadi diingatkan kembali, akulah Tuhan Allahmu. Jadi, tolong bebaskan mereka, para budak-budak Ibrani ini. Karena ingat, aku saja Allahnya mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, itu dasarnya tuh. Ya. Lalu yang kedua, selain aspek kebebasan, tahun Yobel juga menekankan aspek pengudusan. Nah, makanya kita diminta untuk semakin kudus, terutama tahun jubileum ini, dengan semakin banyak berdoa, semakin banyak berbela rasa. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta itu salah satu syarat mendapatkan indulgensi pada tahun jubileum ini adalah berbela rasa terhadap mereka yang miskin, yang marginal. Nah, itu salah satu bentuk aspek pengudusan. Nah, ya, yaitu hidup dengan berbela rasa. Ya, kudus dari kata kados yang artinya terpisah. Ya, kita mau mencoba memisahkan diri kita dari kehidupan dunia yang semakin tidak teratur. Kita mau masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang dilupakan oleh dunia, yang dipinggirkan oleh dunia, dengan kita mau berbagi terhadap mereka, berbela rasa terhadap mereka. Nah, ini yang disebut dengan kados. Ya, kita terpisah dari kehidupan dunia yang semeraut ini, tapi kita berani masuk dalam kehidupan orang-orang yang dilupakan oleh dunia. Ya, itu kados tuh, terpisah tapi kita terlibat ya dengan orang-orang yang marginal, yang miskin, yang terlantar dan sebagainya. Jadi itu ya Bu Bapak ya, ini dasarnya nih ya, bagaimana gereja mau kita semua umatnya terlibat dalam aspek pengudusan, terutama dalam tahun jubileum ini. Silakan baca ayat 10 dan 12. Silakan. Kamu harus mengkuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi yang segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, ayat 12 kalian, Bu Iliana. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Nah, terima kasih Bu Yuliana. Jelas ya Bapak ya, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Nah, maka tahun jubileum ini kita harus hidup kudus nih. Ya walaupun tahun-tahun setelahnya juga harus hidup kudus ya. Tapi tahun ini kita dikhususkan, diingatkan ya mengenai kekudusan. Lalu apalagi tadi
memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi kita harus benar-benar hidup di dalam kekudusan. Ya, maka dalam tahun Yobel itu para budak dipulangkan ke rumahnya masing-masing, ke kaumnya masing-masing. Rumah mereka juga yang telah dijual harus dipulangkan. Tanah mereka yang sudah dijual harus ditebus dan dipulangkan. Ya, jadi mereka benar-benar mendapatkan kebebasan ya dari tahun Yobel. Karena itulah bentuk perhatian Allah, cintanya kepada umat pilihannya, orang-orang Israel. Peduli dengan kehidupannya, dengan mengembalikan tanah, mengembalikan manusianya kepada keluarga dan kaumnya. Jadi Bapak dan teman-teman, tolong diingat bahwa Allah dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang mencintai umatnya. Ya, sebentar. Maaf Ibu Bapak, ada anak saya lagi bercerita sendiri. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ibu Bapak dan teman-teman, ini tolong diingat juga ya. Perikop mengenai penebusan budak Ibrani merupakan bagian yang terpenting dan kaya akan makna sesuai dengan konteks dan arti teologis tahun Yobel. Makanya kenapa tahun Yubelium ini fokus gereja ada pada keselamatan kita sebagai umatnya. Karena dasarnya ini. Jadi perikop mengenai penebusan budak Ibrani itu merupakan bagian yang terpenting. Ya, tadi kita melihat di sana ada penebusan rumah, penebusan tanah. Nah, itu tidak lebih penting. Yang lebih penting adalah penebusan budak. Alasannya ada 3. Ya, yang pertama yaitu dalam Imamat 25 ayat 38. Ya, silakan satu orang volunteer bantu baca. Tadi sudah ya oleh Bu Aprilia ya. Dibaca sekali lagi boleh? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Nah, sekarang 29 boleh juga Ibu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah memperkerjakan dia sebagai budak. Oke. Saya baca ayat 40 sampai 41 ya. Ini bagus banget nih. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah miliknya nenek moyangnya. Jadi inilah gambaran Allah yang sangat baik. Allah yang mencintai anak-anaknya. Allah yang mencintai umat kesayangannya. Nah, ya. Sekarang kita lihat di sana alasan pertama itu mengacu pada makan riba. Ya. Kenapa? Karena makan riba itu dilarang. Sedangkan kalau kita perhatikan zaman sekarang ya, itu hukum riba atau apa ya, bisa dikatakan bunga ya. Itu ya memang harus ada gitu ya. Jadi kita nggak bisa menafsirkan ini secara harafiah dengan konteks zaman kita sekarang. Ya, kita harus melihat dengan konteks zaman dulu. Ya, saat kitab Imamat itu ditulis, ya. Dan juga tentu kitab Ulangan. Kita buka sekarang Ulangan 23 ayat 20.
Ya, jadi ini adalah alasan pertama kenapa penebusan budak itu menjadi bagian yang terpenting, ya karena banyak yang menekan saudaranya sendiri, ya dengan memberikan pinjaman tapi memberikan riba. Padahal riba itu dilarang oleh Allah dalam konteks perjanjian lama ya. Yuk silakan satu orang volunteer. Ulangan 23 ayat 20. Ya, dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk pendudukinya. Nah, terima kasih Bu Maria. Jadi kalau orang lain boleh nggak diberikan bunga? Boleh. Kalau saudara sendiri Nggak boleh. nggak boleh. Jadi Bapak, saya kan saudara Anda. Jadi kalau saya pinjam uang, dibungain nggak? Nah, Nggak. Ya, jadi ini adalah hal yang pertama ya, hal yang penting untuk kita sadari bahwa seringkali budak itu ditekan ya oleh saudaranya sendiri. Ya, dipinjamkan uang lalu diberikan bunga, ya mereka nggak sanggup bayar karena mereka kan nggak punya uang. Ya, maka mereka harus benar-benar dibebaskan dari segala hutang, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bebas. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat ini, kita menyadari bahwa oh ternyata Allah dalam perjanjian lama itu Allah yang baik loh. Allah yang peduli dengan anak-anaknya. Bahkan sampai urusan hutang aja dipikirin. Bayangin, ya. Oke, berikutnya. Alasan kedua, mengapa penebusan budak itu menjadi hal yang terpenting adalah mengacu pada pemulihan relasi antara orang Ibrani berdasarkan hubungannya dengan Allah, yaitu tidak seorang pun dapat memperlakukan saudaranya sendiri sebagai hamba karena ia pada dasarnya adalah hamba Allah, bukan hamba manusia. Alasan ini menjadi khasnya tahun Yobel, yaitu pada waktu dan situasi apapun seorang saudara tidak bisa dijadikan budak karena alasan kemiskinannya. Jadi ini yang biasa kita kenal dengan istilah memanusiakan manusia. Ya, kita punya ART, ya jangan dibeda-bedakan. Ya, makan di meja yang sama misalkan ya di tempat makan di sebuah restoran dengan pesan menu yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ini contoh hal yang sederhana, memanusiakan manusia. Ya, lalu juga kalau misalkan kita beli makanan, mungkin kita bisa belikan lebih ya, agar kita bisa memberikan yang lebih itu kepada driver kita atau supir kita. Nah, inilah salah satu bentuk konkret memanusiakan manusia. Ya, tapi kalau kita berpikir seperti yang ada tertulis ini, bahwa dia kan anak buah saya, ya kan? Dia kan bekerja dengan saya. Saya kan majikan dia. Saya yang bayar dia loh. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung kita menjadikan orang itu sebagai hamba kita. Ya, jadi ini adalah refleksi iman. Agar di tahun jubileum ini kita semakin memanusiakan manusia. Ya, itu yang tentu berkenan bagi Allah. Terakhir, alasan ketiga adalah mengacu pada pengabdian akan Allah untuk setiap orang Ibrani. Oleh karena itu, pada tahun Yobel, mereka harus memperoleh kemungkinan kembali ke keluarganya dan ke tanah miliknya. Jadi alasan ketiga kenapa penebusan budak itu merupakan hal yang terpenting, agar mereka dapat mengabdi kepada Allah lagi, menyembah kepada Allah Yahweh lagi, ya beribadah kepada Allah lagi. Itu alasan yang ketiga, ya, sehingga mereka pada saat itu benar-benar mengalami kepenuhan,
Ya, karena mereka boleh kembali kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan melayani Allah. Itu menjadi alasan juga kenapa penting untuk kita semakin hidup dalam pengabdian akan Allah, terutama pada tahun jubileum ini ya, pelayanan lebih lagi, terutama kepada mereka yang butuh ditolong, ya, karena dasarnya itu, ya, pengabdian akan Allah. Itu harus kita ingat ya, di tahun jubileum ini. Ya, terakhir Ibu Bapak, ini slide terakhir. Meski demikian, ini juga penting, gambarnya saya pilih yang masih terikat. Kalau misalkan budak itu merasa at home, ya kan, di tempat kerjanya, mungkin misalkan ART-nya Bu Aprilia merasa aku perasaan bekerja dengan ibu orangnya baik, ibu orangnya benar-benar peduli. Saya sakit aja saya diobatin, padahal saya itu hanya ART, ya kan? Jadi kalau misalkan tahun Yobel, saya disuruh pulang ke rumah saya nggak mau, ya. Karena kalau saya pulang, saya nggak sebahagia sekarang. Meskipun saya menjadi ART, tapi saya merasa bahagia. Nah itu boleh, ya. Jadi budak yang feel at home, yang merasa happy, merasa nyaman, bekerja dengan majikannya sebagai seorang budak, itu boleh menggunakan haknya untuk nggak pulang. Nah, ya itu boleh. Tapi pilihan ini tentu punya dampak. Apa itu dampaknya? Mereka kehilangan hak mereka di tahun Yobel untuk bebas. Ya, sehingga mereka akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Ya, tunggu 50 tahun lagi. Ya, tahun Yobel berikutnya. Itu pun kalau Tuhan izinkan masih hidup. Ya, itu konsekuensinya. Ya, keterikatan dan kesetiaan seorang budak kepada majikannya disimbolkan dengan tindakan di dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan 17. Silakan seorang volunteer. Silakan. Memerdekakan budak Ibrani. Mm-mm. Apabila kepadamu dijual seorang saudaramu, baik laki-laki Ibrani atau perempuan Ibrani, ia akan bekerja padamu selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, janganlah melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus memberi bekal kepadanya dengan limpahannya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia menyayangi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah alat tusuk dan menindik kuping telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa berat hati apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab selama 6 tahun ia telah bekerja padamu dengan bobot 2 kali upah buruh upahan. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Nah, terima kasih Kak Dina. Jadi apa? Kalau sudah nyaman, nggak mau kembali kepada keluarganya, akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Yaitu dengan cara
telinganya itu ditindik pada pintu. Ya, jadi itu salah satu cara menandakan bahwa ia akan menjadi budak selama-lamanya kepada majikannya karena tidak menggunakan hak kebebasannya. Apa refleksi imannya? Refleksi imannya adalah di tahun jubileum ini kan kita diberikan hak untuk terbebas dari hukuman dosa dengan menerima indulgensi. Nah, boleh nggak kita nggak mau terima indulgensi? Ya boleh, ya nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan tidak menggunakan hak kebebasan. Ya boleh nggak saya nggak ke Porta Santa, nggak mengunjungi 9 gereja di 9 dekanat di KAJ, nggak doa kelahiman ilahi, tidak doa malaikat Tuhan, tidak berbela rasa kepada mereka yang miskin, lemah, dan terlantar, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan-jangan saya bisa menjadi budak dosa untuk selama-lamanya. Jadi ingat Ibu Bapak, Yobel itu jiwanya adalah penebusan budak, termasuk kita. Ya, mungkin kita bukan budak manusia, tapi jangan-jangan saya dan juga mungkin Anda merupakan budak dosa. Maka di tahun jubileum ini kita diajak untuk menggunakan hak kebebasan kita, menerima indulgensi, sehingga kita dibebaskan dari budak-budak dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Saya coba stop share dan juga stop untuk recordingnya.